Halo guys, nemu Kristam dari StephTech, dan di video kali ini kan tahun kemarin kita udah pernah nge-review LG V35 Isai di harga 2 jutaan. Sekarang kita bakal nge-review lagi di akhir tahun. Yang seperti biasa kita unboxing dan first impression dulu, karena sekarang harganya sudah murah banget. So, mari kita langsung aja unboxing dan first impression LG V35 Isai di tahun 2021, atau lebih tepatnya di akhir tahun 2021 yang harganya udah turun banget. So, seperti biasa sebelum kita unboxing, untuk full review-nya seminggu setelah videonya rilis. Dan ya, untuk harga dan spek guys, seperti biasa, harga sendiri kenapa gue ingin nge-review lagi, karena sekarang harganya tuh udah cukup murah guys. Sekarang harganya dari 2 jutaan jadi 1,6 juta aja. Yap, sudah turun banget. Ini yang varian RAM 4GB dengan internal storage sebesar 128GB. So, lumayan besar ya internal storage-nya. Dan untuk harga segitu, kalian dapat spek pakai chipset Snapdragon 835 dan fabrikasi sebesar 10 nanometer, layar 6,0 inci, 1440p OLED display yang udah dibuat oleh Core Gorilla Glass 5, itu PPI-nya sebesar 537. Storage speed-nya UFS 2.1. Masih ada headphone jack yang pastinya support Hi-Fi Quad Deck. Very nice. Bluetooth 5.0, ada NFC. USB Type-C 3.1 dan juga punya baterai sebesar 3300 mAh baterai yang bisa fast charging sampai 18 watt. So ya, itu dia spek singkatnya guys. Langsung aja kita buka si box-nya. Seperti biasa, untuk warnanya gue beli yang warna hitam. Grey black tulisannya, jadi kayaknya rada space gray gitu. Tapi ya itulah biggest reason kenapa gue pengen nge-visit lagi HP ini. Harganya udah murah dan juga menurut gue LG V Series salah satu HP yang underrated banget. Karena memang di harganya dia benar-benar nge-offer banyak banget, terutama buat para audiophile. LG V Series itu bisa jadi sangat worthy dibanding HP lain. Memang ya guys, di harga sekitar 1,6 juta, Exit 3 lebih murah dan speknya lebih bagus. Tapi mungkin LG V35 Isai bisa jadi pilihan alternatif lain buat kalian, terutama para audiophile. Mungkin ini bisa jadi pilihannya lebih baik, karena kan di Exit 3 itu nggak ada headphone jack ya. So ya, ini dia boxnya, di bubble wrap lagi seperti biasa. Kita sobek bubble wrapnya. Dan ini dia si LG V35 Isai-nya guys. Oke, so guys, setahun yang lalu gue lupa lagi beli warna apa, tapi kayaknya gue beli warna yang lebih muda. Ini warna black-nya gue bisa bilang paling favorit deh. Kelihatan lebih elegan dan juga kelihatan lebih premium ya. Sangat-sangat eksklusif kelihatannya. Oke guys, so ini dia HP-nya. Bisa kita lihat udah Bang & Olufsen certified Hi-Fi Quad Deck untuk si headphone jack-nya. Yang ada di atas, bukan di bawah, sorry. Tapi ya, kita ke belakang dulu guys. Di sini ada logo Docomo. NFC-nya, kata si salahnya bekerja. Bisa kita lihat ada logonya di sini. Nanti kita bakal tes di first impression seperti biasa. Dan di sini ada fingerprint yang berperan juga sebagai power button. Ini khas LG zaman dulu ya. Power button-nya juga jadi fingerprint di belakang. Sangat unik. Dan di sini ada si single tone flash dan juga setup dual kamera, yang si main kameranya punya megapiksel sebesar 16 megapiksel dengan f1.6 yang udah ada optical image stabilization, dan kamera keduanya ini 300 megapiksel ultra wide dengan f1.9. Sedangkan kamera depan ini hanya 5 megapiksel aja sayangnya, f2.2 yang bisa nge-decode sampai resolusi 1080p di fps 30. So, kalau misalnya kita ke samping kanan di sini yang pastinya nggak ada apa-apa. Yang biasanya power button di sini karena power buttonnya kan di fingerprint. Hanya ada si SIM slot, langsung aja kita cek SIM-nya. Untuk SIM-nya sendiri ini single SIM dan masih ada microSD expansion. Dan bisa kita lihat juga di sini ada rubber gasket, karena kan LG V35 Isai itu kan IP68 water resistant, tapi untuk HP second gue nggak pernah rekomend kalian cobain celupin ke air. Biar jaga-jaga aja, karena kan di semua toko tuh nggak ada garansi water ya, water damage, jadi gue nggak rekomend. So kita masukin lagi aja. Dan kalau misalnya kita ke samping kiri di sini ada volume button yang masih super duper clicky, very nice. Di bawah di sini ada USB Type-C port. Dan untuk speaker sendiri ini gue lupa lagi. Kalau nggak salah dia masih mono ya, belum stereo speakernya. Dan kalau misalnya kita ke atas di sini ada si headphone jack yang pastinya ini salah satu MVP-nya HP ini. Dia bisa jadi masih sangat worth it banget, malahan lebih bagus daripada flagship di tahun 2021 sekalipun. Tapi nanti kita bakal lihat tadi full review-nya. Karena ya Hi-Fi Quad Deck tuh memang yang nggak bakal pernah mati ya, maksudnya umurnya tuh nggak bakal pernah tua, karena dia jarang banget HP yang punya fitur kayak gini. Tapi ya, dan yang terakhir untuk si depannya, depannya sendiri bisa kita lihat, ini kelihatan dia itu memang bukan HP modern desainnya. Masih ada bezel atas dan bawah yang lumayan tebal. Ya ini mirip-mirip kayak Galaxy S9, Galaxy S8 era. Tapi untuk kemulusannya sendiri guys, ini bisa kita lihat untuk HP second, depannya juga sangat mulus, nggak ada scratch sama sekali. Ya ini kenapa gue suka HP Jepang, karena rata-rata tuh kondisinya mulus banget. Ini kalau misal gue rating ini sekitar 98% mulusnya. Walaupun si Salera bilang 95%, ini lebih ke 98% sih.
Dan si Saleh juga bilang ini nggak ada shadow sama sekali, nanti kita bakal tes di si first impression-nya. Tapi ya seperti biasa gue mau setup dulu HP-nya dan nanti gue bakal balik lagi untuk first impression-nya. I'll see you soon. Oke guys, udah gue setup HP-nya dan seperti biasa yang pertama kita bahas dulu atau tes dulu si fingerprint speed-nya. So, bisa kita lihat nyatu sama power button di belakang, langsung kita tes. Ini nggak usah dipencet ya guys, kalian tangannya ke sini aja langsung nge-scan. So, langsung kita tes 1, 2, 3. Oke, sangat responsif dan pas kalian klik tuh ada kayak haptic feedback-nya. Bisa kita lihat sangat cepat dan terakhir 1, 2, 3. Saya untuk fingerprint-nya ini gue bisa bilang masih sangat cepat dan sangat responsif banget. Nice. Next, mari kita lihat si software versinya. Kalau misalnya kita ke setting dan scroll all the way to the bottom, kalau nggak salah itu kan LG V30 Plus, ini supportnya sampai Android 9, dan kalau misalnya kita ke about phone dan ke software, ini sudah support sampai maksimal HP ini bisa di Android 9. Dan menurut gue security patch juga untuk HP yang udah setua ini cukup oke di March 2020. So ya, ini nggak bakal dapat update lagi, karena maksimalnya sampai Android 11, bukan 11, Android 9 gue dengar. Di GSM Arena at least dia hanya bisa sampai Android 9. Dan yang gue lupa bilang juga guys, ini tuh bukan LG V35 Isai ya, ini LG V30 Plus. Soalnya kalau misalnya kita lihat di sini nih, ini tulisannya bukan V35 Isai tapi V30 Plus. Jadi ini versi Docomo yang V30 Plus. Tadi gue salah bilang di unboxing, sorry. Ini versi V30 Plus bukan V35 Isai. Cuma memang sayangnya karena ini versi Android 9, jadi kalau misalnya kita ke display, dia belum ada dedicated dark mode. Cuma at least kalau misalnya kalian nanya, di sini ada always on display dan juga kalian bisa ngatur resolusi layar, bisa kita lihat bisa di HD, Full HD atau full resolusinya di 1440p atau WQHD. Gue untuk HP second selalu rekomen mending ke Full HD aja, karena setelah ini HP second jadi baterainya udah lebih tua kan, cepet habis, mending di Full HD biar nggak save baterai. Dan juga sih Full HD memang menurut gue sweet spot, karena ini HP kan nggak terlalu besar guys. Jadi kalau di WQHD itu rada waste aja, nggak terlalu kelihatan bedanya. Menurut gue di Full HD juga udah cukup sharp. Dan ya balik lagi kita lihat si touch responsivity-nya. Ini gue udah install Google Keyboard atau Gboard. Dia pakai haptic feedback-nya nyala, dan gue bisa bilang guys, ini haptic feedback-nya memang masih kerasa flagship. Ini bukan haptic feedback yang murahan, ini memang haptic feedback kelas atas, kelas flagship ya. Walau memang nggak sebagus HP flagship zaman sekarang, tapi ini masih kerasa sangat high end banget. Enak banget buat ngetik haptic feedback-nya, dan juga ini memang layarnya bisa kita lihat sangat responsif. By the way, ini layarnya masih 60Hz yang pastinya. So ya, sangat responsif bisa kita lihat. Gak ada masalah sama sekali. Keyboardnya masih mantap. Seperti HP LG lain yang telah gue review yang pastinya. Dan next, mari kita lihat si DRM Info-nya sendiri. Untuk DRM Info, ini karena HP flagship, jadi yang pastinya sudah di Widefine L1 dan juga sudah support HDR10. So, kalau misalnya mau nonton Netflix atau streaming service lain bisa sampai resolusi paling tinggi dan bisa nyalain HDR10 buat konten yang support. Next, mari kita tes si NFC-nya. Ini NFC-nya memang rada mud-mudan guys, tapi ini bisa bekerja kok. Jadi kalau misalnya kita coba tes pakai kartu GTO, di sini posisinya rada ke bawah, emang rada awkward, tapi kalau misalnya kita coba tes, bisa kita lihat bekerja. Tapi dia kadang-kadang suka nggak bekerja, kayak bisa kita lihat tuh. Kayak dut-dutan gitu. Tapi dia tuh bisa bekerja kok. Tadi kan bisa bekerja, kalau misalnya kita coba lagi, bekerja lagi. At least dia mudanya tuh cepet banget guys. Jadi dia itu responsif banget, tapi karena suka bekerja nggak. Tapi untuk scanningnya sendiri ini memang sangat responsif. Kalau misalnya mau gue rating, ini scanningnya 7 dari 10. Kadang nggak bekerja, tapi most of the time bekerja dengan baik. Very nice. Dan untuk layarnya sendiri guys, ini gue kan tadi bilang kita cek ada no shadow atau enggak. Gue bisa bilang, bisa kita lihat ini nggak ada shadow sama sekali. Seperti kata sellernya, masih sangat bagus. Dan kalau misalnya kita turunin brightness all the way, mungkin nggak kelihatan di layar, tapi ini gue bisa bilang, biasanya kan kalau di low brightness tuh suka ada kayak tint gitu, warna tint, yang bikin jadi warna itu kayak beda sendiri di bawah sama atas. Di LG ini juga nggak ada masalah tersebut. So, it's all good guys. Very nice. Dan yang terakhir, mari kita langsung aja tes si kamera quality-nya. Kamera 2, yang satu main kamera dan satu ultra wide. Seperti biasa, mari kita coba tes foto si main kameranya dulu ke si Hilichurl. 1, 2, 3. Dan ini dia ultra wide-nya. Ultra wide-nya memang bisa kita lihat nggak se-ultra wide kayak HP Samsung ya pastinya. Tapi cukup wide kok. So, langsung kita coba foto. 1, 2, 3. Dan yang terakhir, mari kita foto tes si selfie kameranya. So, untuk selfie kameranya biasa aja, nggak wide. Cuma memang ini warnanya agak sedikit, apa ya, kurang terlalu expose sih kelihatannya. Tapi ya ini dia sampelnya guys, 1, 2, 3. Ini yang close up biasa.
Dan ini foto yang grup selfie-nya, jadi yang sedikit lebih luas. So guys, itu dia sampel-sampel fotonya. Pasti ini cuma B-roll doang. Atau bukan B-roll, maksud gue ini cuma sampel-sampel di unboxing doang, jadi nggak banyak banget, nggak lebih detail. Untuk lebih detailnya, gue bakal bahas di full reviewnya pastinya next week, jadi stay tune. Dan yang terakhir langsung kita lihat si recordingnya bisa pengen record di resolusi berapa kalau misalnya kita ke settings. So, HP ini bisa nge-record sampai resolusi Full HD 60fps atau 4K 30fps. Cuma bisa kita lihat kalau 4K itu steady recordingnya bakal mati. Dan kalau Full HD 60fps juga steady recordingnya mati. Jadi mungkin untuk next kita ngetes si kamera videonya, gue bakal di Full HD 30fps aja biar bisa ngeliat si stabilisasinya juga ya guys. Dan untuk si kamera depan bisa nge-record sampai resolusi Full HD 30fps juga. Cuma memang bisa kita lihat, oh ya, ada juga ternyata, ada steady recording juga. Tapi ya, mungkin cuma segitu aja guys videonya. Ini cuma unboxing dan versi doang, full reviewnya next week, jadi stay tune. Jangan lupa like dan subscribe, we'll see you in the full review next week. Bye.